Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadna wa asfala safilin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annakum rawribu aw abiru sabil. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran itu yang lebih kurang artinya, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu sebaik-baiknya kejadian, dan sesudah itu kami campakkan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dan di dalam hadis itu Rasulullah bersabda yang artinya, jadilah kamu di dunia ini seperti seorang musafir. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan makhluknya Pak, dari jin, manusia, setan kan. Malaikat itu Pak, Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk yang mulia kan. Yang dia itu ada akal tapi tidak ada nafsu. Macam mana diciptakan malaikat itu semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, ketika Nabi Isra Mi'raj itu Pak, di dalam Muntakhab Atis pun diceritakan tidak ada di Sidratul Muntaha itu, di langit itu kan 4 jari itu Pak, kecuali ada malaikat kan, ada yang sujud, ada yang ruku. Bayangkanlah macam mana Pak. Kata Rasulullah Pak, perumpamaan bumi ini Pak dibandingkan dengan langit yang pertama itu seperti cincin kan, diletakkan di padang pasir Pak. Jadi dalam tafsir Muhammad Yunus itu Pak, jangankan bumi Pak, matahari itu saja besarnya 1.331.000 kan? Besarnya bumi ini. Nah, kalau kita beli kacang hijau itu Pak, kita letakkan di ruang ini kan mungkin 6x7 kan, penuh dengan kacang hijau itu kan. Kita ambil 1 biji itu Pak, itulah bumi kan. Belum lagi planet-planet yang lain kan. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu kan. Belum hanya semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala Pak. Tapi kita nih Pak diciptakan Allah sebaik-baiknya kejadian. Karena apa? Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan nafsu kan? Ada nafsu kita kan? Apa kata Rasulullah itu, apabila belum sempurna agama kamu sebelum nafsu kamu disandarkan pada agamaku, kata Rasulullah kan? Macam mana nafsu itu Pak? Itulah kemuliaan kita dan kehinaan kita pun karena nafsu itu Pak. Diceritakan kan macam mana nafsu itu Pak, ketika akal itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala kan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menghadap, maka akal itu menghadap Pak. Suruh ngadap ke belakang kan, ngadap ke belakang. Sudah ditanya, wahai akal, siapa engkau, siapa aku? Maka kata akal itu, ya Allah, engkau adalah Robku dan aku adalah hambamu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu itu Pak, maka ditanya Allah Subhanahu wa taala, wahai akal, nafsu, siapa engkau, siapa aku? Engkau, aku katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala celupkan Pak, di riwayat itu 200 tahun Pak di neraka yang paling panas kan. Sesudah 200 tahun itu diangkat kan. Kalau 200 tahun kita nih Pak, 1 hari di dunia, 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di bumi kan. Jadi sekitar berapa? 200.000 tahun kan, dicelup di neraka itu kan. Diangkat kan, ditanya lagi, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Engkau, aku kan. Dicelup lagi Pak di neraka yang
tidak diberi makan apa lapar, puasa kan, maka diangkat kan, selama 200 tahun itu Pak. Diangkat maka ditanya kan, wahai nafsu, siapa engkau, siapa aku? Maka lemas nafsu Pak. Maka kata nafsu itu, engkau adalah Allah, engkau adalah Robku kan, aku adalah hambamu. Jadi itu sekarang tugas kita Pak, macam mana kita nak mengalahkan nafsu gitu kan. Maka macam mana ketika Rasulullah itu Pak, ketika perang Badar itu, dia berkata kan, wahai sahabatku, sesudah ini ada perang yang lebih besar lagi kan. Terkejut sahabat kan, perang Badar lah besar Pak, tapi ada lagi yang paling besar Pak, yaitu melawan nafsu. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, macam mana Pak kita ni Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai makhluk yang paling baik kan. Nah, jadi di Lauh Mahfuz ini Pak sudah dituliskan ketika Allah menciptakan, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini Pak, Allah menciptakan pena kalamullah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai pena, tulislah. Maka kata apa tuh pena kalamullah itu, apa yang akan aku tulis ya Allah? Engkau tuliskan apa yang akan terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi kan. Itu di ayat kursi itu Pak, kita tahu kan, Allah mengetahui apa yang belum terjadi, yang akan terjadi, yang sudah terjadi kan. Maka ditulis oleh Pak Qadar dan Qadar di Lauh Mahfuz itu kan, sampai hari kiamat Pak. Termasuk kita nih Pak, hadir kita di sini pun dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lah ditulis di Lauh Mahfuz kan, dan macam mana kita nih jadikan apa umat yang terbaik kan. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, macam mana Nabi Musa alaihissalam tuh Pak, ketika dia membaca Taurat, terkagum Pak dengan umat akhir zaman ya kan. Nah, dalam tafsir As-Sayuti itu dikatakan yang lebih kurang Pak, Nabi Musa ini terkagum kan, lihat umat akhir zaman ya. Jadi dibacanya, ya Allah, di dalam Taurat itu katanya ada umat akhir zaman kan, mereka nih umur pendek-pendek kan, amalan sedikit kan, tapi masuk surga sudah dahulu kali kan. Karena mereka apa? Tugas amal ma'ruf nahi mungkar kan. Nah, jadi maka kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, jadikan mereka umatku. Maka kata Allah, sudah ada kan. Ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita nih Pak, sebaik-baiknya umat Pak, beruntung kita nih Pak, termasuk ditulis Lauh Mahfuz itu. Macam mana kita yang mempunyai pikir kan, agama ini kan, pikir Nabi itu kan. Orang-orang di luar Islam itu Pak tidak pernah meminta kan untuk lahir dijadikan orang apa? Orang kafir Pak. Fir'aun bahkan sendiri pun tidak pernah Pak. Tapi sudah ditakdirkan Allah kan. Jadi kita bersyukur Pak. Nah, jadi macam mana Pak keutamaan dari ciptaan Allah itu Pak? Kita nih diseleksi Allah Pak di Lauh Mahfuz kan, 124.000 nabi Pak. Macam mana nabi-nabi itu, 124.000 nabi itu manusia-manusia yang terbaik Pak, yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini kan, wakil Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi di dalam 124.000 itu Pak, ada lagi yang terbaik kan, diseleksi lagi kan, 25 nabi kan. Dan nabi-nabi itu Pak, hanya 4 nabi aja yang ada kitab kan, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran kan. Kalau Nabi Ibrahim itu Pak, suhub-suhub aja nabi-nabi terdahulu kan. Dan untuk umat-umat mereka saja kan. Nah, jadi di antara nabi itu Pak, ada lagi 5 nabi ulul azmi kan. Nabi apa? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi apa? Nabi Isa, Nabi Ibrahim ada. Nabi Musa, Nabi Nuh, Allah lupa, Nabi Muhammad pokoknya yang terakhir. Dan di antara nabi-nabi itu Pak, yang paling mulia lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Macam mana Pak ketika apa Nabi, macam mana kemuliaan Rasulullah nih Pak? Ketika Nabi Musa alaihissalam itu Pak, dia ke Bukit Tursina kan. Dia selama 40 hari Pak pergi ke Bukit Tursina itu kan, Allah turunkan Taurat kan. Jadi Taurat itu langsung turun Pak, langsung satu kitab kan. Nah, jadi hari ke-37 itu dia berdoa kan. Penasaran Rasulullah itu Nabi Musa alaihissalam itu Pak.
dia berkata, "Ya Allah, bolehkah aku melihatmu?" katanya kan. Maka lebih kurang Pak di dalam Al-Quran itu kan dikatakan hari ke-37 itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, apakah kamu belum yakin kan? Belum percaya kan? Ya Allah, biar aku ini lebih yakin," katakannya kan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Pak, tidak ada engkau tidak akan mampu melihatku kan?" Macam mana di dalam Taurat itu Pak dikatakan ketika Nabi Musa ingin melihat Allah itu, kata Allah dalam Taurat itu Pak, "Wahai Musa, tidak ada satu pun di dunia ini yang bisa melihatku kecuali yang kering akan kerontang dan yang basah akan berkecai," kan. Jadi maka kata Allah Subhanahu wa taala lebih kurang Pak, "Wahai Musa, jika engkau ingin melihatku, lihatlah bukit itu kan. Selagi ada bukit itu di situ engkau bisa melihatku kan." Maka Pak, Allah itu belum buka lagi nur cahayanya kan, baru niat saja. Maka bukit itu sudah hancur Pak. Maka pingsanlah Nabi Musa alaihissalam kan. Langsung pingsan Pak. Maka sesudah kan, "Aku beriman kepadamu," katanya, karena Nabi Musa sesudah dia sadar kan. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kan, Nabi Musa itu Pak satu-satunya nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemuliaan Rasulullah nih Pak, bukan hanya bisa berbicara dengan Allah, langsung diangkat ke langit Pak. Di Sidratul Muntaha itu kan. Di Fadilah di Muntakob Hadis itu diceritakan kata Rasulullah kan, "Wahai Jibril, marilah kita masuk sama-sama ke itu Sidratul Muntaha," itu kan. Lebih kurang kan. Maka kata Jibril alaihissalam, "Seandainya aku kan datang lagi mendekati itu, maka aku akan hancur," kan. Di dalam itu lebih kurang malaikat Jibril Pak 70 hijab lagi kan menghadap Allah itu kan. Dan Rasulullah itu 60 hijab kan. Maka kata Rasulullah Pak, "Wahai Jibril, sedangkan engkau saja akan hancur, macam mana aku?" katanya. "Wahai Rasulullah, engkau sesungguhnya diciptakan dari cahaya Allah kan. Sedangkan aku memang dari cahaya Pak, malaikat Jibril, tapi bukan cahaya Allah kan." Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, macam mana kita tahu pun Pak, malaikat Rasulullah ini setiap dia berjalan itu selalu dilindungi awan kan. Jadi ditanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kan, "Ya Rasulullah, kenapa ibarat awan itu sentiasa melindungi engkau dari cahaya matahari kan?" Maka kata Rasulullah, "Demi Allah, seandainya matahari itu Pak langsung menyinari Rasulullah itu, maka niscaya dia akan hancur kan. Karena Rasulullah nih Pak diciptakan dari cahaya Allah." Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan Rasulullah nih Pak, sebagai nabi yang terbaik kan, manusia yang terbaik. Dan kita nih bersyukur Pak, dijadikan umat yang terbaik kan, umat akhir zaman nih Pak. Bukan karena amalan-amalan bukan karena sholat kita Pak, bukan karena zikir kita kan. Kalau sholat kita nih jauh Pak dibandingkan umat terdahulu kan. Umat terdahulu itu Pak 50 waktu kan. Kita 5 waktu aja kadang-kadang nggak dibuat kan. Hilang-hilang kan kadang-kadang. Jadi itulah pentingnya Pak, macam mana kita nih kan bersyukur dijadikan Allah kan untuk apa Pak? Buat usaha dakwah ini kan Allah pilih kan dari sekian banyak manusia ini kan untuk menyampaikan berdakwah ini Pak. Macam mana kita tahu kan sesudah Rasulullah Nabi Isa alaihissalam ini wafat Pak, maka manusia itu kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kan, mengatakan Allah ada anak, ada apa kan. Maka Allah turunkan Rasulullah kan untuk meluruskan manusia itu kan, dan penutup dari kenabian kan. Setiap kemungkaran itu Pak, Allah Subhanahu wa taala akan turun nabi kan. Jadi tapi sekarang saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, macam mana jahilnya manusia itu Pak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun nabi kan.
Kita tahu Pak, di zaman dulu tuh umat Nabi Lut alaihissalam kan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan kan. Tapi sekarang lebih hebat lagi Pak. Sekarang kita tengok di apa kan, kaum LGBT itu Pak, sudah terang-terangan Pak, bahkan bisa nikah Pak. Saking jahilnya umat sekarang tuh Pak, dengan anjing pun bisa kawin Pak. Kemarin di apa di Jawa tuh dengan kambing kawin kan. Betul lah, saking jahilnya, tidak akan turun Nabi lagi Pak. Jadi tugas apa kan? Apa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan malaikat Jibril pula kan? Nah, kalau umat-umat terdahulu tuh Pak, senang aja kan. Allah kalau apa langsung dibalikkan, diganti umat lain lagi, begitu seterusnya kan. Orang menyembah baharala apa kan? Kaum Samud, kaum apa tuh kan? Menyembah berhala, Allah matikan. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu 950 tahun, labosan Nabi dakwah apa ditenggelamkan Pak, dihancurkan. Tapi sekarang macam mana jahilnya manusia Pak, tidak akan apa Allah kirim Nabi lagi kan. Yang lebih hebat lagi kemungkaran sekarang nih Pak, kan siapa-siapa yang sudah pernah pergi Thailand tahu mungkin kan. Di sana itu Pak kita tengok, wah banyak perempuan-perempuan cantik Pak. Tapi laki-laki kan. Lebih hebat lagi Pak sekarang operasi kelamin Pak. Jadi memang jadi perempuan betul kan. Kejahilan umat akhir zaman nih Pak. Jadi sekarang nih Pak, kejahilan umat akhir zaman itu lebih hebat dari umat-umat terdahulu kan. Kalau di India tuh Pak kita lihat di apa tuh kan, tikus disembah kan. Ada kuil tikus kan. Ada motor Harley Davidson itu ditaruh di kuil pun disembah-sembah Pak. Saking jahilnya umat nih, hebatnya Pak. Tidak pernah kan lebih hebat lagi dari umat-umat terdahulu kan. Jadi kalau tidak ada Pak usaha dakwah ini, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan lagi usaha dakwah ini, kita pun mungkin entah di mana sekarang nih Pak. Dan kalau Wali Songo itu Pak tidak datang ke Indonesia nih, mungkin agama kita Hindu nyembah batu kan, abadan-abadan neraka sana kan. Jadi kita pikir Pak, macam mana kita pikir, risau kita kan, saudara-saudara kita banyak Pak di seluruh dunia ini kan yang perlu hidayah kan. Bahkan di sekitar-sekitar kita Pak banyak orang-orang Islam yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Yang narkoba, yang minum, yang ngaibon apa lah Pak. Jadi kita apa macam mana Pak? Kita pikir risau kita kan. Macam kami di Raskin dulu Pak, banyak orang minum-minum apa kan, aibon Pak, samping-samping masjid. Alhamdulillah kita buat dakwah Pak. Dengan Nabu, dengan Anas kan. Alhamdulillah tidak hilang Pak. Kalau kita nggak biar Pak, maka makin lama makin apa kan. Kita sendiri pun bingung macam mana mau apanya kan, mau menghilangkannya. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita Pak. Walau macam mana pun Pak, tidak bergerak satu butir pasir pun di lautan tuh Pak, dalam malam yang gelap, kecuali dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak jatuh daun dalam malam yang gelap tuh Pak, kecuali tertulis kata Allah di Lauh Mahfuz Pak. Dan kita duduk di sini pun dengan apa Pak? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tuh tak sadar-sadar Pak. Betul lah. Itulah pentingnya kita Pak sentiasa dakwah kan. Kita bicara tentang iman yakin. Akhirnya apa? Masuk keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah itu sebenarnya Pak untuk diri kita kan. Macam mana yakin kita itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, makin lama makin betul kan. Itulah kita Pak, sahabat-sahabat itu makin banyak korban di jalan Allah. Hingga akhirnya timbul keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita dalam dakwah nih Pak, kadang-kadang kita itu kan, macam saya dulu lah keluar 4 bulan, nggak pakai musyawarah Pak, pergi langsung ke Jakarta sana kan. Nah, jadi kita dulu ya macam mana kita ikut tertib itu Pak. Ibaratnya dulu kita ya ada perbaikan lah Pak. Makin lama kita buat dakwah ini kan, keyakinan kita kepada Allah itu makin lama makin betul kan. Itu kita ikut arahan-arahan masa kita kan. Mereka yang sudah belajar mencontoh apa yang
dibuat Nabi dan para sahabat. Kalau dari kebun jeruk itu Pak, dulunya kan kita tuh harus mirip-mirip cara Nabi, cara sahabat tuh. Tapi sekarang tidak lagi Pak, kita harus seperti sahabat. Nah, jadi target sekarang Pak di kebun jeruk itu bukan mirip-mirip sahabat lagi, harus seperti sahabat. Memang kita tidak akan sampai level sahabat, tapi kita harus level seperti sahabat, bukan mirip-mirip lagi kan. Macam mana orang-orang bukan Islam pun segala sesuatu pun bukan mirip-mirip lagi, harus seperti itu Pak. Kalau mencontoh orang-orang yang bukan Islam kan. Nah, jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk perkara itu Pak, pentingnya kita kan korban di jalan Allah Subhanahu wa taala ini kan, untuk membetulkan yakin kita Pak. Macam mana Nabi Musa alaihissalam itu Pak, dakwahnya sebenarnya bukan kepada Fir'aun Pak, bukan untuk Fir'aun kan, tapi untuk dirinya sendiri kan. Allah memuliakan dia untuk membetulkan yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, macam kita juga Pak, kita dakwah itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Nah, kata Masih kita kan, kalau kita dakwah itu jangan lihat hasil Pak. Kalau lihat hasil kita akan kecewa kan. Misal kita sudah lama dibuat dakwah di kampung kita kan, orang cuma berapa orang yang ikut kan, tapi kita jangan lihat hasil Pak. Tapi kalau kita buat betul-betul Pak, maka keyakinan kita akan menjadi betul kepada Allah. Hubungan kita dengan Allah akan menjadi betul. Amalan kita itu Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki. Jadi kalau kita dakwah nih Pak, kita macam Nabi Ibrahim Pak. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikatakan kan, diperintah Allah, wahai Nabi Ibrahim katanya, engkau serulah orang untuk pergi haji kan. Maka kata Nabi Ibrahim, ya Allah, apa yang nak ku seru kan, ini padang pasir semua kan, tidak ada orang, tidak ada apa kan. Nah, di Fadilah Haji itu Pak ceritanya kan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ibrahim, engkau serulah katanya, aku yang akan menyampaikan ya kan. Maka orang itu Pak, Allah apabila dia mau pergi haji Pak, di alam ruh itu Allah sudah seru kan. Apabila dengar sekali Pak, apabila dengar 3 kali. Kalau yang enggak dengar seruan Allah itu Pak, tidak akan pergi kan, walaupun banyak duit sekalipun kan. Nah, macam itu juga kita dakwah nih Pak. Kita pikir kita seru alam Pak. Mungkin Allah beri, bukan mungkin lagi, Allah beri hidayah ke Amerika, ke Rusia, ke Eropa kan. Nah, macam kita lihat kan, pikir Maulana Ilyas rahmatullah alaih kan, pikir Rasulullah kan. Nah, yang ringannya Pak kita lihat, pikir Maulana Ilyas rahmatullah alaih itu kan. Macam mana agama itu bisa tersebar kan. Orang-orang Islam itu bisa mengamalkan agama kan. Akhirnya kita pun asbab pikirnya, kita pun ikut usaha dakwah ini kan. Usaha dakwah ini makin berkembang Pak, di berapa kan, seluruh negara kan. Bahkan kata Masih, kalau seandainya ada Pak orang di bulan tuh, maka akan kita kirim jemaah ke sana kan. Nah, jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak merasa apa nih kan, apa yang kita buat ini kan. Tapi kan fadilah-fadilahnya kita sudah tahu kan. Bumi-bumi yang dipijak orang-orang yang keluar jalan Allah itu akan berbangga dibandingkan bumi yang tidak dipijak orang keluar jalan Allah kan. Nah, di alam surah Yasin itu al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaqtadun kan. Pak, bima kanu yaksibun kan. Pada hari ini kata Allah kan, pada hari kiamat ini mulut kita ini akan dikunci Pak. Tangan kita akan berbicara, kaki kita akan bersaksi apa yang kita lakukan. Jadi semakin jauh kita korban Pak, ke Amerika, macam apa, ke Pak Haji, ke mana tuh, Afrika, kemana pun, bumi-bumi itu akan jadi saksi Pak. Nah, enak Pak, nanti kita nggak berasa di sini kan. Yang mana, jadi setiap pengorbanan kita itu Pak untuk diri kita sebenarnya kan. Macam mana kita itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini sebenarnya Pak untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan-amalan kita makin meningkat kan. Nah, jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi macam mana Pak di hari kiamat nanti Pak,
Ada satu kaum Pak yang duduk di mimbar-mimbar cahaya kan. Para nabi ini gipto Pak, iri Pak. Para suhada, para sabiin, para sahabat nih iri Pak dengan orang itu Pak. Jadi kata para nabi sahabat nih, ya Allah, siapakah mereka itu kan? Mereka bukan para nabi, bukan sahabat. Tapi kenapa mereka duduk ibarat di sebelah Allah Subhanahu wa taala kan? Di mimbar-mimbar cahaya. Kan di hari kiamat nanti Kak, para nabi suhada nih duduk di mimbar-mimbar cahaya Pak. Di hari yang tidak ada naungan kan? Dan satu kaum nih Pak, mereka tuh duduk di mimbar-mimbar cahaya kan. Maka kata Allah, mereka itulah orang yang lebih kurang dalam hadis itu Pak, orang yang berjalan kaki di muka bumi ini Kak, menyampaikan agama Allah itu Pak. Mereka mengenalkan Allah pada hambanya, dan hambanya mengenal pada Allah. Mereka mengajak kepada hukum-hukum Allah dan mencegah kepada kemungkaran kan, lebih kurang macam itu Pak dalam hadis fadilah hayatus sahabat itu Pak. Jadi insya Allah kita nih Pak yang kan, walaupun ibarat kata masih itu Pak, kita nih ibaratnya tidak seperti sahabat, sekurang-kurang kita nih di gerbongnya, jadi bautnya pun jadilah kan. Yang penting ikut sahabat kan. Barang siapa kita nih kan akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai Pak. Jadi macam mana kata Rasulullah Pak, satu ketika dia duduk dengan para sahabat, wahai sahabatku, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu kan? Kata sahabat, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku nanti mereka tidak melihatku, tapi mereka cinta kepadaku. Jadi macam mana Pak kita nih, apalagi kita nih memang di kitab itu Pak sudah dijadikan Pak umat yang terbaik kan di kitab Taurat. Sampai Nabi Ibrahim pun ingin menjadi umat ini Pak. Maka kata Allah, umatnya sudah ada kan. Tapi Nabi Ibrahim itu Pak dijanjikan Allah bahwasanya dia akan menjadi bapak sekarang Nabi Pak. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam nih Pak, lahirlah semua nabi-nabi Pak, keturunan-keturunannya kan. Dan Nabi Ibrahim nih Pak, kita pada saat tahiyat itu kita sentiasa mengucap selawat kepada dia Pak, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya Nabi Isa aja Pak yang dijadikan umat akhir zaman. Kalau dilihat amalan kita berapa lah Pak, betul lah. Umat akhir zaman dulu, Asib bin Balkah itu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam kan, ketika istana Ratu Balkis Pak ingin dipindahkan kan, maka ditawarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang sanggup memindahkan tahta singgasana Ratu Balkis ini kan. Maka siapa itu Pak yang jin ifrit itu kan mengatakan, wahai Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman kan, sebelum kamu berdiri itu singgasananya sudah sampai katanya. Tapi orang alim Pak, orang alim ahli ibadah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu berkata, wahai Nabi Allah katanya, sebelum mata kamu berkedip itu sudah sampai kan, singgasana Ratu Balkis itu kan. Tapi mereka tidak dikatakan umat yang terbaik Pak. Asib bin Balkah itu sudah, itu siapa, Bal'am bin itu kan, yang doanya makbul Pak. Yang ada seorang pemuda di zaman Nabi Sulaiman tuh Pak, yang dia beribadah di dalam lautan tuh Pak, diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala kan, selama berapa ribu tahun pun bukan dikatakan umat yang terbaik. Tapi kita nih Pak dikatakan umat yang terbaik kan. Karena apa? Misi kita nih Pak, dakwah ilallah kan, amar ma'ruf nahi mungkar kan. Kemungkaran yang paling utama itu Pak apa? Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kan. Dan kebaikan yang paling utama itu Pak, la ilaha illallah. Macam mana Nabi Musa alaihissalam itu Pak minta, ya Allah berilah aku satu kalimat kan yang belum pernah engkau beri kepada siapapun kan. Maka kata Allah, ucaplah la ilaha illallah. Ya Allah, kata Nabi Musa kan, itu kan sudah diberi dengan nabi, orang-orang nabi-nabi terdahulu kan. Berilah yang belum pernah kan, sampai 3 kali Pak, la ilaha illallah. Maka kata Allah, seandainya kalimat la ilaha illallah ini diletakkan di satu timbangan Pak,
di sebelah kanannya dan 7 petala langit dan bumi di sebelahnya Pak, maka berat lagi kalimat la ilaha illallah. Jadi untuk perkara itulah Pak pentingnya kita macam mana kita mendakwakan kalimat la ilaha illallah ni kan. Diajar oleh masing-masing kita tu kan untuk macam mana kita menghidupkan amal-amal masjid dan kita pun istiqomah dalam usaha dakwah ini Pak. Macam mana kita ni kata ulama kita di Kebun Jeruk ni Pak, kita ni belum dipilih lagi, baru dikenalkan kan. Kalau dipilih itu Pak, kita sudah mati dalam dakwah. Jadi kita ni baru dikenalkan, belum tentu kita ni kan sampai mati kita dakwah kan. Mungkin kita nauzubillah kan, tapi mintalah Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita kan dalam usaha dakwah ni Pak. Karena dengan inilah usaha satu-satunya Pak yang mirip cara Nabi kan. Jadi insyaallah Pak ya. Jadi kita niatlah Pak, jadi 4 bulan kan. 8 bulan kan sekarang ni apanya? Sudah 4 bulan lagi kan. Nah, macam mana kita nanti 2, 3, 4 September ini Pak, macam mana kita hadir di Lampung sana kan. Nah, kita targetnya berapa? 124.000 yang hadir Pak, di berapa 5 titik ya. Di Cikampek, di Jawa Timur, di pokoknya yang di Indonesia ini 5 titik kan. 5 kawasan kan. Dan kita di Bangka Belitung ini berapa Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung kan, 5 provinsi Pak. Nah, jadi untuk apa macam itu Pak, kita macam mana kita pacak hadir Pak. Karena bukan hadir aja, tapi kita kalau bisa gerak kan. Karena nanti Pak di hari kiamat itu menjadi syafaat kita kan. Nah, amal soleh kita kan. Macam mana nanti orang asbab-asbab usaha gerak kita Pak, orang-orang itu jadi taat, jadi apa kan. Kita yang dapat pahalanya nanti Pak. Macam kemarin kami di Belitang tuh Pak, itu di daerah Mesuji itu Pak. Itu terkenal Pak, daerah bajing loncat, rampok kan. Pakai pistol ngerampoknya Pak. Mereka itu alhamdulillah sekarang Pak, daerah itu sudah aman kan. Sudah banyak jadi karkun-karkun Pak. Asbab usaha dakwah ini kan. Dan kepala gengnya itu ada 1 orang itu sekarang sudah boleh dikatakan jadi AMP Pak. Iya, orang ahli korban. Nanti Bapak pergi ke Belitang itu ke Mesuji nanti kan. Ke sana kan. Nah, kami di daerah Pematang Panggang sana Pak. Jadi alhamdulillah orang-orang narkoba itu Pak sudah jadi ahli-ahli dakwah sekarang kan. Sudah istiqomah 40 hari, 4 bulan kan. Nah, masih ada juga Pak di sana kan. Tapi alhamdulillah sudah aman kan berkat usaha dakwah ini. Jadi macam mana pun banyak lagi Pak daerah-daerah model di Jawa itu orang-orang yang murtad apa kan. Nah, macam mana kita pergi ke sana Pak. Kita ajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apalah arti kehidupan di dunia ini Pak? 60 tahun, 70 tahun kan. Di akhirat nanti abadan-abadan kan, selama-lamanya Pak istirahat di surga itu kan. Nah, jadi kita nih Pak kata kan? Dibangkitkan tergantung amal kita Pak. Dan derajat kita pun nanti di sisi Allah itu seberapa banyak, seberapa pengorbanan kita Pak. Jadi semakin banyak pengorbanan kita Pak untuk agama Allah itu, semakin tinggi juga derajat kita di sisi Allah kan. Nah, jadi kita terus Pak sampai kita tiada lagi kan. Ya, mudah-mudahan Allah pun terima kita kan. Setidak-tidaknya kita nih Pak dalam usaha itu, kalau kita usaha itu tetaplah Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita kan. Walaupun macam manapun kita kan, dibandingkan orang yang tidak ada usaha Pak. Nah, karena orang yang tidak kerja Pak, ibarat macam mana mau ada gaji kan. Nah, kalau kita di perusahaan itu enggak kerja, macam mana kita ada gaji kan. Walaupun siapapun kita kan di perusahaan itu tetaplah ada gaji kan, walaupun office boy. Tapi insyaallah Pak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah untuk kita amal dan sampaikan, dan kita tutup dengan tasbih kepada subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Bukhari diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, bertanya ketika Nabi SAW pulang dari Isra Mi'raj, apakah Anda waktu Isra Mi'raj di langit terima perintah sholat? Rasulullah pernah melihat Tuhannya. Kata Rasulullah SAW, Allah itu cahaya di atas cahaya, terang sekali. Bagaimana aku bisa melihatnya? Dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 dalam Al-Quran menjelaskan bahwa penduduk surga akan dapat melihat Allah di akhirat. Menurut Imam Ibnu Katsir, melihat Allah di surga adalah kenikmatan terbesar yang akan diperoleh seorang mukmin. Orang-orang yang beriman akan dapat melihat Allah secara langsung dengan mata kepala mereka, seperti mereka melihat bulan purnama atau matahari di siang hari yang cerah. Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa kenikmatan ini bukan hanya karena amal perbuatan, tapi karena karunia dan rahmat Allah. Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir juga menerangkan bahwa Allah akan menampakkan wajahnya pada mereka setiap hari Jumat di akhirat nanti. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya kalian melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Dalam permulaan hadis dikatakan waktu itu Nabi SAW sedang melihat bulan yang tengah purnama. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihatnya. Ada yang membaca la tudunna muna. Kalian tidak akan ditimpa kesulitan dalam melihatnya. Oleh karena itu, jika kalian mampu untuk tidak mengabaikan sholat sebelum terbit matahari subuh dan sholat sebelum terbenam matahari, maka kerjakanlah. Begitu pula Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani serta Imam Nawawi dalam mensyarah hadis-hadis yang dipaparkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menegaskan secara jelas bahwa kaum mukminin di akhirat kelak akan melihat Allah semata-mata pada pandangan mata. Bahkan dalam mentafsir hadis tentang ini mutawatir, ketahuilah sesungguhnya kalian akan menghadap kepada Rob kalian, maka kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat seperti bulan ini. Dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa sholatlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Dan kalau tidak bisa, yakinlah kamu bahwa Allah melihat kamu, atau sifat ihsan. Jadi saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah itu bisa juga dengan mata hati, dengan basiroh. Apabila kita mempelajari ilmu-ilmu tauhid, maka insya Allah kita akan mengenal siapa Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.